untuk saya. Memang khususnya buat saya, tapi umumnya untuk masyarakat seluruh Indonesia yang teraniaya seperti saya, ribuan indera-indera yang lain menjerit. Baik Pak, kalau melihat perjalanan Bapak dari Malang ke Jakarta, lalu menuju kota-kota di Pulau Sumatera, perbatasan Malaysia, Thailand, ini dari mana sih Bapak mendapat kekuatan untuk berjalan kaki? Usia Bapak sudah 53 tahun ya. Nah, tidak banyak orang-orang yang berusia 53 tahun bisa berjalan kaki sampai itu ke negeri. tadi alhamdulillah, mungkin ini karunia Tuhan ya. Di samping itu saya jalan kaki, saya seorang petualang. Saya backgroundnya pendaki gunung sampai sekarang. Jadi ibarat jalan rata gitu saya buat mainan. Selamanya saya kan sampai sekarang aktif naik turun gunung saya. Lalu kalau waktu berjalan kaki itu Pak ya, kalau saya melihat tayangan di TV ini, Bapak begitu fokus jalannya, melihat ke depan, tidak melihat kiri kanan. Ini apa yang Bapak pikirkan waktu berjalan kaki itu Pak? Saya cuman hiburannya ya mendengarkan musik dari HP. Oh, bawa iya, musik, jadi HP, itu ya. Jadi segala macam itu saya udah nggak ngereken lah istilahnya, nggak modulikan. Saya pokoknya jalan saya tujuannya fokus ke sana ya ke sana udah, nggak ngerokan yang lain. Sempat memikirkan keluarga Pak? Ya udah pasti dong. Namanya kangen sama rindu udah pasti. Tapi gimana lagi? Tapi keluarga mendukung aksi misi Bapak sangat ya? Mendukung. Sudah berapa alas kaki yang Bapak habiskan untuk perjalanan ini Pak? Saya alas kaki baru 2 ini. Baru 2? Oh, ukuran saya kemarin jalan kaki dari Malang sampai ke perjalanan ini ganti sepatu pertama kali di Tempino. Mau masuk Jambi. Berarti kurang lebih kira-kira 2000 kilo baru ganti sepatu. Nah ini sepatu yang kedua sampai Thailand belum ganti. Jadi kalau melihat orang-orang di sekitar melihat Bapak berjalan kaki dari satu kota menuju kota lain, ini reaksi orang-orang sekitar warga mendukung? Alhamdulillah. Ada yang memotivasi Bapak? Apakah ada juga yang tidak simpati kepada Bapak? Seperti apa pengalamannya Pak? Semua rata-rata mendukung dan mendoakan. Justru dari doa mereka itu jadi kekuatan saya. Itulah kekuatan saya dari doa, dari mereka-mereka yang mendukung saya. Tidak ada lain. Dan selama ini saya yakin masih dalam tuntunannya. Tanpa ridhonya saya nggak mungkin. Mustahil. Dalam perjalanan Bapak juga Bapak diinformasikan sempat mengumpulkan koin untuk pemerintahan SBY ya Pak ya? Ini sudah sampai di mana koin-koin itu Pak? Sudah berapa yang terkumpul? Saya baru 2 negara. Oke. Malaysia sama Thailand. Sudah saya siapkan memang. Sudah ada, Bapak bawa koinnya atau? Ada. Ada? Bisa ditunjukkan ke ini koin-koin ini di dalam sini masih ada. Ini uang baht, ini uang ringgit. Oh ya, di sini ada. Ini uang Malaysia. Ringgit Malaysia, ini baht 50 ringgit. Thailand. 50 ringgit. Coba yang ini terkumpul, Pak? Baht. Ada, masih ada banyak. Ini juga sudah. Di dalam ini bongkar dulu. 50. Ini hanya beberapa yang ada di kantong Bapak saja ya? Iya, yang di dalam tas di dalam masih banyak ada. kan, Bapak ya? Koin-koin logam. Semua saya kumpulkan. Sebenarnya pesan apa yang Bapak ingin sampaikan dari koin-koin yang Bapak kumpulkan ini untuk pemerintahan SBY sebenarnya? Saya rakyat yang teraniaya pun sampai sekian tahun saya teraniaya masih memikirkan pimpinan saya seorang presiden. Saya mau menyumbangkan, saya sumbangkan. Saya masih mikir presiden, tapi apakah presiden mikir rakyat kecil? Dari rakyat kecil aja masih mikirkan presiden, biarpun teraniaya. Kenapa presiden nggak memikirkan rakyat kecil? Sebenarnya di mata Bapak, keadilan itu yang ideal di mata Bapak seperti apa sih Pak? Keadilan yang sebenarnya sesuai dengan peraturan hukum. Ya, hanya itu aja. Ada proses hukum yang sebenarnya, jangan hanya sandiwara semua. Buktikan ke masyarakat bahwa inilah hukum. Jangan sandiwara semua. Yang dikorbankan hanya orang-orang kecil, tapi yang atas nggak tersentuh hukum. Jadi setelah ini Pak, setelah Bapak kembali ke Jakarta, Bapak tetap bertekad untuk menuju ke Mekah ya? Betul. Apa selanjutnya, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa sampai ke Mekah ini Pak? Ya. Karena imigrasi tadi sudah. Saya berusaha ngurus atau visa dari Jakarta sini. Langsung tujuan memang saya utama dalam Mekah. Pengaduan saya paling terakhir
Soalnya di Indonesia sudah tidak bisa diharapkan mencari keadilan. Bahkan saya sampai ketemu RI 1 pun, pengadilnya itu kebohongan semua dan sandiwara. Pengadilan banyak, tapi keadilan nggak ada. Bapak tidak mau lagi bertemu dengan SBY terakhir Sebenarnya kali? mau. Karena pertemuan yang kedua kemarin, Bapak SBY kan sedang tidak ada di Indonesia, sedang berkunjung ke China, kalau tidak salah. Sebenarnya saya itu mau. Berencana? Apakah ini SBY tahu? Apa enggak? Mungkin ditutup-tutupi oleh bawahannya. Jangan sampai SBY tahu. Mungkin kalau SBY tahu, mungkin marah dengan aksi saya ini. Nah, kemarahan saya ungkapkan dengan aksi. Biar masyarakat menilai, inilah Indonesia. Orang yang kecil mencari keadilan pun harus bersusah payah. Itu nyata di Indonesia. Dan saya menghimbau, ayo indra-indra yang lain, bangun, bangun. Kita dobrak pintu keadilan itu. Bangun semua, jangan tidur semua. Kapan kita akan merubah? Kalau nggak mulai dari sekarang. Itu harapan saya. Baik. Terakhir Pak, sebelum kita sudahi dialog ini, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintahan SBY atau Presiden sendiri? Semoga dengan acara ini pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini yang dulu-dulunya nggak benar mementingkan kelompok atau materi, sekarang perhatikan rakyat kecil. Justru mereka nanti akan selamat dari orang-orang kecil. Kalau orang-orang kecil sudah berontak, mau kemana mereka? Berontaknya ya macam-macam. Ada yang doa bersama. Kalau bisa seluruh Tugu Monas dipenuhi oleh masyarakat yang teraniaya, kita sholat di situ tiap hari. Mendoakan orang-orang itu yang menzolimi selama ini. Kalau bisa, kita nggak perlu aksi apa-apa. Diam, sholat seluruh lapangan itu kita penuhi. Ayo kita sholat tiap hari di situ. Ya. Baik, Pak Indra, terima kasih atas waktunya dan berbagi ceritanya dan pengalamannya di Metro Malam kali ini. Sayang sekali waktu kita sempit, tapi mungkin lain waktu bisa